Dan salah satu yang harus disetujui adalah kalau peserta ini bersedia, tangannya itu ditusuk pakai paku, lehernya itu dicekek sampai hampir kehabisan nafas, dan pesertanya itu nggak boleh berhenti sampai mengalami luka yang cukup berat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah Jenderal, dimana setiap Sabtunya itu kita bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Belakangan ini lagi hype banget ya film Squid Game, dimana kalau menurut gue filmnya ini bener-bener pecah banget, penuh dengan teka-teki dan membawa sebuah nuansa baru. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton film Squid Game ini, filmnya itu mengisahkan tentang orang-orang yang terlilit hutang dengan jumlah yang sangat banyak ya. Hingga mereka itu bingung lagi, duh gue harus ngapain lagi nih di hidup gue buat bayar utang-utang ini. Hingga akhirnya mereka itu kayak mengikuti sebuah permainan misterius yang pilihannya itu cuma dua. Menang dengan jumlah yang sangat besar hadiahnya, senilai 555 miliar rupiah, atau kalah tapi harus mati. Nah, ternyata ada loh Squid Game di dunia nyata, di mana para pemainnya ini harus survive atau bertahan hidup. Kira-kira apa aja permainannya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah videonya. McCamey Manor. Jadi ini adalah bisa dibilang permainan yang sistemnya itu hampir mirip kayak Squid Game. Sebenarnya McCamey Manor ini adalah rumah hantu yang cukup ekstrim dengan konsep survivalnya atau bertahan hidup. Nah, rumah hantu yang di sini tuh berbeda banget kayak yang ada di Indonesia, di mana banyak penampakan kayak pocong, kuntilanak. Tapi di sini tuh lebih kayak pesertanya itu disiksa secara sadis ya, kayak mulutnya diikat, terus juga disumbat, disiram, dan bahkan diteror selama berjam-jam. Lokasi rumah hantu ini ada di San Diego, Amerika Serikat. Dibuat oleh seorang pria bernama McCamey. Nggak tahu sih motivasi dari McCamey apa membuat wahana rumah hantu ini. Tapi yang jelas, McCamey ini memberikan hadiah fantastis buat orang yang berhasil sampai di tahap terakhir rumah hantu buatannya. Hadiahnya itu berbentuk uang sebesar $20.000 atau setara dengan 200-300 juta rupiah gitulah. Tapi untuk mendapatkan hadiah itu, para peserta harus mengalami kekerasan fisik dan mental selama ada di rumah hantu ini. Jadi ini benar-benar beda banget ya rumah hantunya, dan bahkan calon pesertanya itu harus mengikuti serangkaian tes. Kayak ada tes fisik, terus juga harus diperiksa latar belakangnya, dan bahkan harus sampai ikut tes narkoba. Bayangin dia mau masuk ke rumah hantu doang sampai ikut tes narkoba.
Nah, kalau si calon peserta ini udah lolos dari tes-tes tersebut, mereka ini diharuskan nonton film dokumenter berdurasi 2 jam tentang orang-orang yang terlebih dahulu jadi peserta di permainan rumah hantu McKamey Manor ini. Di situ juga kelihatan jelas kalau para peserta kerap merintih, gemetar, sampai memohon belas kasihan supaya dia bisa berhenti dari permainan ekstrim ini. Selain itu, para peserta juga harus menandatangani surat persetujuan yang terdiri dari 40 halaman, di mana terdiri dari beberapa kesepakatan antara pemain dan juga pihak penyelenggara. Dan salah satu yang harus disetujui adalah kalau peserta ini bersedia, tangannya itu ditusuk pakai paku, lehernya itu dicekek sampai hampir kehabisan nafas, dan pesertanya itu nggak boleh berhenti sampai mengalami luka yang cukup berat. Ini bener-bener mirip Squid Game banget ya, dimana ada surat persetujuannya juga tuh. Ingat nggak kalian? Harusnya secara logika ya, pasti nggak banyak dong orang-orang yang mau ikut permainan kayak gini ya. Siapa coba yang mau ikut? Tapi faktanya justru banyak banget loh yang mau ikut permainan rumah hantu ini. Bahkan calon peserta ini sampai rela ngantri nguler kayak gitu ya, dimana daftar tunggunya itu sampai 25.000 orang. Mungkin karena hadiahnya yang cukup fantastis. Mereka itu sampai rela tangannya dipaku. Wah, gila sih, ternyata banyak banget yang pengen ikut permainan kayak gini. Jadi buat kalian yang berminat ikut rumah hantu ini, tahapannya itu abis daftar harus mengikuti kayak serangkaian tes gitulah. Nah, ketika udah lolos, nanti kalian tuh bakal dijemput atau bisa dibilang diculik oleh pihak penyelenggara dari rumah hantu ini. Nah, setelah kalian dibawa dan dijemput tuh, siap-siap deh untuk memulai permainan di rumah hantu McKamey Manor ini selama 8 jam. Pas jalanin permainan, jangan harap bakal mudah. Para peserta akan dibuat ketakutan secara ekstrim sekaligus disiksa separah-parahnya. Sampai peserta ini nggak sanggup lagi. Kayak diikat, dicekek, ditampar, disiram darah, dipaksa buat makan muntahan, sampai dipaku di bagian tangan. Belum lagi tugas para pelaku aktor di lapangan yang membuat para peserta ini makin ketakutan. Dan semua ini berlangsung selama 8 jam. Rumah hantu ini juga dilengkapi sama efek-efek khusus. Bahkan ada hewan hidup beneran seperti tarantula. Ini bener-bener game psikopat banget sih menurut gua. Nah, ternyata walaupun udah banyak yang ikut game ini, masih belum ada seorang juga yang bisa sampai ke babak terakhir. Gimana? Apa kalian mau coba? Nah, selain dari rumah hantu McKamey Manor, ternyata ada juga nih game yang mirip dengan Squid Game di dunia nyata. Tapi ini jelas lebih brutal dan mengerikan, yaitu Gladiator. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya sama sebutan dari Gladiator itu, karena kan emang udah terkenal dan pernah ada filmnya juga. Jadi gladiator ini adalah petarung profesional pada masa Romawi kuno yang ikut dalam pertarungan terorganisir dengan tujuan untuk menghibur para penonton. Pertarungan ini biasanya digelar di sebuah arena yang besar dan disaksikan banyak penonton. Dan salah satu arena gladiator yang terkenal adalah Colosseum yang ada di kota Roma, berkapasitas 50.000 sampai 70.000 orang. Seorang gladiator ini bisa berasal dari berbagai kalangan ya. Ada yang dari budak, ada penjahat yang emang udah dihukum, atau bisa juga dari tawanan perang. Terus gladiator ini ternyata bisa juga dibeli sama orang-orang yang emang udah mengkhususkan dirinya berlatih menjadi gladiator. Uniknya lagi, ternyata nggak cuman laki-laki doang yang jadi gladiator. Wanita juga bisa menjadi gladiator, walau jumlahnya itu nggak sebanyak yang laki-laki.
Pertarungan yang dilakukan disebut dengan pertunjukan. Ditujukan ya buat menghibur rakyat Romawi saat itu. Bagi para gladiator yang bertanding, hanya punya dua pilihan, hidup atau mati. Selain bertempur melawan sesama gladiator, para gladiator terkadang juga harus menghadapi hewan-hewan liar seperti singa dan melawan para kriminal. Sinyal untuk pertempuran gladiator ditandai oleh bunyi trompet yang menandakan pertarungan akan segera dimulai. Jadi para gladiator ini kayak menggunakan segala cara ya untuk bertarung di arena pertarungan. Makanya nggak ada batasan tuh dalam pertarungan ini. Kayak misalnya biasanya itu ya mereka menggunakan pedang dan juga tameng. Pertarungan seorang gladiator biasanya akan berhenti ya ketika seseorang itu udah tidak dapat bertarung lagi. Nah, biasanya sang pemenang itu akan minta nilai dari penonton dan juga sang kaisar. Nah, terutama sang kaisar nih, yang merupakan sponsor dari pertandingan. Sang kaisar biasanya mewakili ya gerakan yang diinginkan oleh penonton. Nah, kalau misalnya jempolnya ke atas, berarti gladiator itu masih hidup. Nah, kalau jempolnya ke bawah, berarti gladiator itu pantas mati. Ini jadi bener-bener pilihannya itu hidup atau mati ya, mirip-mirip kayak film Squid Game. Terus kalian pasti pada nanya, Bang udah tau kayak gitu, kenapa orang-orang masih pengen ikut jadi gladiator? Ya lagi-lagi, motifnya itu adalah uang. Karena kan emang hadiahnya ini lumayan besar ya, terus juga gladiator yang menang itu bakal punya kehidupan yang terhormat dan juga terkenal. Bahkan, dia itu bisa mempromosikan sebuah produk. Kalau zaman sekarang itu mungkin dia jadi atlet papan atas kali ya, hingga dia bisa jadi brand ambassador dari sebuah produk yang terkenal. Ternyata dari zaman Romawi udah ada brand ambassador. Kemudian akhir dari permainan gladiator yang begitu brutal dan kejam ini berakhir ketika Romawi itu menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi mereka. Karena mereka itu menganggap ritual ini sebagai bagian dari paganisme. Itu dia guys, permainan-permainan Squid Game di dunia nyata, dimana ya rada-rada mirip ya, dimana para pesertanya ini harus punya kekuatan fisik dan mental yang bagus, dan rata-rata motivasinya lagi-lagi ya uang, dimana mereka itu pengen mendapatkan uang dengan jumlah nominal yang besar. Tapi emang sih film Squid Game itu ya kalau kalian nonton bener-bener penuh dengan teka-teki banget. Juga ada beberapa bagian yang menguras sisi emosionalnya, dimana ketika kalian udah kenalan nih, udah deket gitu ya, tahu-tahu teman kalian itu harus mati, teman seperjuangan harus mati dalam tengah pertandingan. Motif kehidupannya juga bener-bener ambiar ya, kayak realita kehidupan sehari-hari aja. Punya utang yang besar, terus hidup jadi kacau, hingga akhirnya ya itulah datang permainan misterius yang bernama Squid Game. Makanya kalau bisa jangan sampai ngutang. Kalau misalnya benar-benar udah kepepet ya berserah diri aja lah. Siapa tahu ada uang turun dari langit. Gue rasa cukup demikian pembahasan Darah Itu Merah General pada kali ini. Mohon maaf kalau misalnya temanya agak beda, karena memang ini menurut gue cukup menarik banget. Karena gue sendiri udah nonton film Squid Game, makanya gue tertarik untuk membahas hal ini di DIMJ. Kalau misalnya gue ada kurang atau kalian pengen nambahin, bisa banget tinggal komen aja di kolom komentar. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.